Berikutnya syariat toharo yang kedua sesudah tadi berwudu sebagai toharo yang pertama, pada ayat surat Al-Maidah di atas disebut dengan kalimat wa in kuntum junuban fattoharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Kata toharu pada ayat tersebut itu berarti bersucilah. Mengandung makna al-ghuslu yang artinya mandilah. Hal itu terkonfirmasi di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Nah, di dalam ayat itu ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kamu ke masjid untuk sholat sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Jadi fattoharu di atas itu artinya faksilu, itu artinya mandilah. Jadi syariat toharo yang kedua ini tersirat dari ayat di atas adalah mandi. Nah, saudara-saudara, mandi itu ada dua macam. Ya, jadi mandi itu ada dua macam, yaitu mandi kesehatan, mandi biasa, kegiatan mandi yang sifatnya duniawiyah. Nah, duniawiyah itu kalau kemarin saya sampaikan tata caranya tidak ada ketentuannya. Ya, oleh karena itu kafiahnya tidak ditentukan secara khusus karena ini urusan dunia, mandi biasa saja. Ya, tata caranya diserahkan kepada orang yang mandi. Anda mau mandi dengan cara bagaimana? Silakan. Mau masuk ke dalam kamar mandi, dalam kulah, dalam ember, ke dalam bak, atau Anda diguyur, ya, atau hanya sekedar diseko, terserah. Ya, jadi tidak ada ketentuan-ketentuannya lebih detail. Sebagai kegiatan yang sifatnya duniawiyah, maka mandi kesehatan ini tidak mendatangkan pahala. Cuma memberi kebersihan, ada rasa segar dan sehat pada tubuh kita. Meskipun mendatangkan kebersihan, tapi mandi kesehatan tidak mempengaruhi kesucian seseorang dalam beribadah. Jadi belum suci, bersih ya, tapi belum suci. Sehingga setelah dia mandi kesehatan ini, ya dia tidak bisa langsung sholat gitu ya. Jadi ini mandi biasa. Kemudian yang kedua yaitu mandi ibadah. Kegiatan mandi yang bernilai ibadah. Jadi mandi ibadah itu mandi tapi ada nilai ibadahnya. Artinya mandi itu mendatangkan pahala dan mempengaruhi kesucian seseorang dalam beribadah, khususnya dalam ibadah sholat. Sebagai mandi yang sifatnya ibadah, maka ada tuntunan yang mengaturnya. Karena sifatnya ibadah khusus, ya ibadah mahdo, ada tuntunannya. Oleh karena itu tata cara kaifiyahnya tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandi ibadah ini kemudian lebih populer dengan istilah mandi jinabah atau mandi junub atau mandi wajib atau mandi besar. Ada juga yang menyebut dengan istilah keramas ya. Tapi ingat, mandi junub tidak identik dengan keramas. Dengan kata lain, orang yang mandi keramas belum tentu dia mandi junub. Ya, karena tidak sama. Orang mandi wajib itu ada urut-urutannya, ada tata caranya. Kalau orang keramas itu tidak ada urut-urutannya, tidak ada tata caranya, mau kayak mandi sehatan tadi aja. Tapi orang yang mandi junub boleh juga sekaligus keramas.
Jadi boleh. Jadi mandi junub sekaligus keramas. Tapi sekali lagi, keramas tidak identik dengan mandi junub. Jadi kalau Anda selama ini mandi besar, wanita yang habis haid, bersuci, mandi, kok hanya sekedar keramas, ya itu belum suci sebenarnya. Hanya mandi keramas saja. Nah, saya nggak tahu apakah Anda selama ini ya, sudah bisa caranya mandi wajib ini. Jangan-jangan sudah berkali-kali dalam keadaan junub, yang laki-laki mungkin mengalami mimpi basah, kemudian harus mandi, atau laki-laki kalau hari Jumat itu kan harus disunahkan mandi Jumat. Dan mandi Jumat itu tata caranya sama dengan mandi wajib. Apakah selama ini mandinya juga sudah sesuai dengan tuntunan? Jangan-jangan tidak sesuai dengan tuntunan, ya, tidak tahu caranya sehingga asal mandi saja. Atau para mahasiswi yang sudah selesai haid kemudian mandi wajib itu, ya, mandi haid itu juga tidak tahu caranya, ya, asal keramas saja itu kan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, mari kita lihat bagaimana cara mandi wajib sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaifiatul ghusl, tata cara mandi wajib. 1. Membaca basmalah disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk membaca basmalah ini, baca bismillahirrahmanirrahim ini boleh dilakukan di luar kamar mandi ataupun di dalam kamar mandi dengan suara pelan atau di dalam hati. Jadi kalau di luar kamar mandi boleh diucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau di dalam kamar mandi cukup dengan suara pelan atau di dalam hati, di batin. Ya, jadi tidak dikeraskan. Karena harus baca bismillah. Kemudian yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali, diawali yang kanan, kemudian kiri. Ya kayak sebelum wudhu tadi, ya, kayak sebelum berwudhu telapak tangannya dibersihkan terlebih dahulu 3 kali. Mengapa? Karena telapak tangan itu nanti akan digunakan untuk membasuh anggota-anggota tubuh kita yang dibersihkan ketika mandi. Kemudian yang ketiga, membasuh atau membersihkan farji, ya, kemaluan dengan tangan kiri. Jadi membersihkannya dengan tangan kiri, jangan tangan kanan itu untuk ngambil airnya. Jadi untuk membersihkannya dengan menggunakan tangan kiri. Sesudah tangan kiri digunakan untuk membersihkan farjinya, kemudian dibersihkan dengan sabun, tangannya yang dibersihkan dengan sabun, ya. Karena tadi digunakan untuk membersihkan farji.